Assalamualaikum. 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 Perkenalkan, nama saya Arbiana Rahmawati, NIM 24110201004 dari Prodi Hukum Keluarga. Saya Melisa Fira, NIM 24110201121 dari Hukum Keluarga. Saya Malinda Agustin Wulandari, NIM 24110010018 dari Prodi Hukum Keluarga 1. Jadi, video kali ini kita akan membahas singkat tentang hukum pidana. Pasal 378 KUHP berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur-unsur pasal 378 KUHP, adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Semua orang yang hobi bergosip namun tidak sesuai fakta, Anda berpotensi dipenjara 4 tahun ditambah 9 bulan sesuai pasal 311 dan 310 KUHP. Pasal tersebut termasuk bergosip tentang tetangganya, temannya, keluarganya, atau siapapun itu. Namun yang digosipkan itu tidak sesuai fakta, tidak benar informasinya, dan terindikasi pencemaran nama baik dan fitnah. Menyebarkan gosip tidak sesuai fakta via elektronik juga ada hukumannya ya, sesuai pasal 27 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, berpotensi dipenjara 4 tahun dan denda maksimal 750 juta rupiah. Hati-hati dalam berbicara ya, apalagi menyangkut nama baik seseorang. Jangan banyak ngurusin hidup orang lain deh. Lebih baik ubah pembicaraan ke yang lebih baik. Kita pernah loh membidanakan seseorang karena hutang piutang. Hutang piutang sebetulnya adalah persoalan perdata. Nah, hal ini dipertegas di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di mana seseorang tidak dapat dipidana karena tidak dapat memenuhi kewajibannya di dalam suatu perjanjian hutang piutang. Lalu, kapan hutang piutang menjadi sebuah tindak pidana penipuan? Hutang piutang dapat menjadi pidana penipuan ketika orang yang berhutang memperoleh hutangnya dengan menyusun cerita bohong dan atau rangkaian tipu muslihat dengan niat untuk menipu agar pihak yang akan ia hutangi itu percaya. Jadi, apabila si berhutang mendapatkan hutangnya didasari oleh kebohongan dan atau tipu muslihat, maka tindakan tersebut dapat diduga sebagai tindak pidana penipuan. Definisi hukum pidana. Hukum pidana ini memiliki banyak definisi menurut beberapa para ahli. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan definisi hukum pidana menurut Mulyatno. Hukum pidana menurut Mulyatno adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Baik, selanjutnya adalah sumber-sumber hukum pidana. Sumber-sumber hukum pidana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita sebut dengan KUHP. Yang kedua, undang-undang lain di luar KUHP. Dan yang ketiga adalah hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat. Yang pertama adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, KUHP yang digunakan saat ini ialah peninggalan atau warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang diundangkan melalui lembar negara. Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, KUHP ini hanya diberlakukan di daerah Jawa dan Madura. Kemudian pada tanggal 20 September 1958, KUHP sudah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia
seiring dibuatnya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Selanjutnya KUHP dibagi menjadi 3 bagian. Buku pertama tentang ketentuan umum dari pasal 1 sampai pasal 103 KUHP, buku kedua tentang kejahatan dari pasal 104 sampai pasal 488 KUHP, dan buku ketiga tentang pelanggaran dari pasal 489 sampai pasal 569 KUHP. Sumber hukum pidana yang kedua adalah undang-undang lain di luar KUHP. Selain KUHP yang diberlakukan di Indonesia, terdapat juga undang-undang lain di luar KUHP yang diberlakukan. Hal ini masih berlanjut hingga saat ini dengan banyaknya undang-undang lain di luar KUHP yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Sumber hukum pidana yang terakhir adalah hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat. Di daerah tertentu, untuk peraturan-peraturan tertentu yang tidak diatur dalam hukum pidana positif, di dalam hukum adat ini masih diberlakukan. Keberadaannya hukum adat ini diakui berdasarkan Undang-Undang DRT Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Nah, setelah dijelaskan tentang sumber-sumber hukum pidana, selanjutnya adalah pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana ini terdapat 4. Yang pertama, hukum pidana objektif atau ius punale. Yang kedua, hukum pidana subjektif atau ius puniendi. Yang ketiga adalah hukum pidana umum, dan yang keempat adalah hukum pidana khusus. Yang pertama adalah hukum pidana objektif atau ius punale. Hukum pidana objektif adalah semua peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana objektif merupakan ilmu hukum pidana normatif yang dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua, hukum pidana subjektif atau ius puniendi. Hukum pidana subjektif adalah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif ini membatasi negara untuk menghukum, sedangkan hukum pidana subjektif ini baru ada setelah ada aturan-aturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu. Yang ketiga adalah hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini berlaku kepada seluruh penduduk Indonesia kecuali anggota ketentaraan. Dan yang terakhir adalah hukum pidana khusus. Hukum pidana ini khusus digunakan untuk orang-orang tertentu. Contohnya hukum pidana militer. Ini khusus digunakan untuk anggota militer atau mereka yang dipersamakan dengan militer. Hukum pidana khusus ini tidak hanya mengatur untuk orang-orang tertentu saja, namun juga mengatur perbuatan-perbuatan khusus atau tertentu. Kemudian setelah pembagian hukum pidana, selanjutnya adalah fungsi-fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana menurut Sudarto terdapat fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi hukum pidana secara umum adalah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup dalam masyarakat. Kemudian fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang, seperti masyarakat, negara, dan sebagainya. Ada beberapa sejarah hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, zaman VOC. Pada tahun 1642, Johan Maetsuycker, bekas Home Van Justice di Batavia, mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Van Diemen menampungkan suatu himpunan plakat-plakat yang diberi nama Statu Van Batavia. Pada tahun 1650, himpunan itu disahkan oleh Heren Jefferson. Menurut Ulrich, hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC, yang pertama, hukum statuta yang termuat di dalam Statuten van Batavia. Yang kedua, hukum Belanda kuno. Yang ketiga, asas-asas hukum Romawi. Hubungan hukum Belanda yang kuno dengan statuta ialah sebagai pelengkap. Jika statuta tidak dapat menyelesaikan masalah, maka hukum Belanda kuno yang diterapkan, sedangkan hukum Romawi
berlaku untuk mengatur kedudukan hukum Buddha. Keberlakuan ketentuan di atas ternyata hanya secara teori belaka, karena dalam prakteknya orang pribumi tetap tunduk kepada hukum adat setempat. Pada tahun 1848 dibentuk lagi Intermarché Bipaligan. Barulah pada tahun 1866 muncul kodifikasi yang sistematis, karena mulai tanggal 10 Februari 1866 diberlakukan dua KUHP di Indonesia. Yang pertama, Wetboek van Strafrecht for Europeanen. Dua, Wetboek van Strafrecht for Inland and Dermet Getstel. Zaman Hindia Belanda dari tahun 1811 sampai tahun 1814, Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, bekas koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda. Pemerintahan Inggris diserah terimakan kepada Komisaris Jenderal yang dikirim dari Belanda. Berlakunya Rangers Gentleman 1815 dengan tambahan, maka hukum dasar pemerintah kolonial tercipta. Pada 19 Agustus 1816 dikeluarkan STBL 1816 nomor 5 yang mengatakan bahwa sementara waktu semua peraturan-peraturan bekas pemerintahan Inggris tetap dipertahankan. Untuk Indonesia diterapkan pidana berupa kerja paksa di perkebunan yang didasarkan pada STBL 1828 nomor 16. Dengan sendirinya semua peraturan terdahulu tidak berlaku lagi. Oleh karenanya di negeri Belanda terjadi peninjauan secara menyeluruh tentang perkembangan kodifikasi di bidang hukum pidana. Setelah berlakunya KUHP baru di Belanda pada tahun 1886, pemerintah Belanda mulai berpikir tentang KUHP di Hindia Belanda, yaitu 1886 dan 1872 yang memiliki banyak kesamaan dengan Kode Penal Perancis. Selanjutnya, zaman Jepang. WVS tetap berlaku pada zaman ini. Pemberlakuannya didasarkan pada Undang-Undang Osamu Sere Nomor 1 1942 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura. Pada masa pendudukan Jepang ini, perubahan banyak terjadi pada hukum acara pidana karena terjadi unifikasi pada hukum acara dan susunan pengadilan. Hal ini diatur dalam Osamu Sere Nomor 3 1942 tertanggal 30 September 1942. Yang terakhir, zaman kemerdekaan. Pada era sesudah proklamasi kemerdekaan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar ini, Presiden kemudian mengeluarkan peraturan tanggal 10 Oktober 1945 dengan peraturan nomor 2. Kemudian dengan Undang-Undang nomor 1 1946 diadakan perubahan yang mendasar atas WVS. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indië diubah menjadi Wetboek van Strafrecht yang dapat disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Asas-asas hukum pidana, yang mana asas-asas hukum pidana ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu asas-asas hukum pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan asas hukum pidana yang terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada beberapa. Yang pertama itu ada
nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, teritorial, dan asas legalitas. Nah, yang pertama itu ada asas legalitas. Asas ini terdapat di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 1 ayat 1, apabila dirumuskan dalam bahasa Latin disebut nullum delictum nulla puna sine previa lege bonale, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahulunya. Sering juga dipakai istilah Latin nullum crimes sine lege stricta, yang berarti tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas. Jadi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ditentukan. Selanjutnya ada asas teritorial, yang mana asas ini terdapat dalam pasal 2 KUHP yang mengatur warga negara manapun asing yang melakukan hukum pidana di Indonesia berarti ia akan dikenakan ketentuan hukum pidana yang ada di Indonesia, baik KUHP maupun undang-undang lain di luar KUHP sesuai delik yang diperbuat. Ketentuan pasal 2 KUHP ini diperluas dalam ketentuan pasal 3 KUHP bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia diberlakukan apabila terjadi tindak pidana dalam perahu atau kendaraan air dan pesawat udara yang berbendera Indonesia. Nah, dalam asas teritorial itu ada pengecualiannya. Yang pertama itu ada kepala negara asing dan keluarganya. Yang kedua itu ada duta negara asing atau konsulat jika hal ini ia bergantung traktat antar negara. Terus dilanjutkan dengan anak buah kapal asing dan awak kapal terbang asing. Dan yang terakhir itu ada pasukan negara sahabat yang berada di Indonesia atas persetujuan pemerintah Indonesia, seperti itu. Terus di dalam asas legalitas pasif itu terdapat pasal-pasal yang memang itu sudah menyangkut kepada asas nasionalitas pasif. Yang pertama itu ada pasal 104 KUHP, pasal 106 KUHP, pasal 107 KUHP, pasal 108 KUHP, pasal 111 bis ke 1 KUHP, pasal 127 KUHP serta pasal 131 KUHP. Asas nasionalitas aktif. Asas ini mengatur bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia mengikuti dimanapun warga negara Indonesia berada, dengan syarat warga negara Indonesia tersebut di luar negeri melakukan kejahatan terhadap keamanan negara serta kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Nah, asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundang-undangan. Asas ini sangat fundamental di mana dalam penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana di mana orang yang dapat dihukum tersebut harus memenuhi syarat subjektif, yaitu adanya kesalahan dalam bentuknya kesengajaan, dolus, atau kealpaan kalfa. Senada dengan pendapat penulis bahwa dalam menentukan corak kesalahan dalam hukum pidana didasarkan pada suatu bentuk kesengajaan atau kealpaan saat tindak pidana dilakukan oleh si pembuat.